Allah bebankan kepada kita, serta juga kita bisa duduk bersama-sama untuk lebih menggali lagi syariat Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam rangka menambah ilmu agama kita Islam, serta juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu juga gunanya untuk kita amalkan isi ilmu itu yang nanti akan memberatkan timbangan amal saleh kita pada hari kiamat dan ujungnya membawa kita kepada surga yang abadi. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang paling pantas dijadikan sebagai suri tauladan dalam menghadapi segala kehidupan ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita berada di kitab Tahara. Melanjutkan kitab Tahara di bab ke-7, masalah anjuran berwudu dan juga menyempurnakan wudu. Sesuai dengan yang tanda yang ada di buku ini atau di kitab kita, kita akan melanjutkan hadis nomor 11 di bab ini. Dan ini urutan 185 dari awal kita belajar. Tentu kembali kami ingatkan bahwasanya wudu bagian daripada ibadah yang paling mulia atau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan wudu ini adalah tata cara bersuci seluruh kaum muslimin dan menjadi syarat juga diterimanya ibadah salat, karena memang tidak ada salat tanpa wudu. Dan sudah kami jelaskan, wudu ini bukan hanya untuk salat tetapi untuk banyak aktivitas. Di antaranya kita disunnahkan wudu pada saat mau tidur, di antaranya kita disunnahkan wudu kalau dalam kondisi emosi, misalnya sebagaimana hadis Nabi SAW kepada beberapa sahabat, kalau mau tidur maka berwuduklah atau bersucilah. Kemudian tentang masalah emosi, kata Nabi SAW, kalau seseorang sedang berdiri dan dia marah, maka sebaiknya dia duduk. Kalau duduk dia masih marah, maka dia berbaring. Kalau dia masih marah, berwuduklah, karena wudu itu akan menghilangkan gangguan syaitan. Kita tahu juga, sudah kami jelaskan tentang masalah wudu juga dianjurkan kalau seseorang dalam kondisi junub, kemudian dia mau menunda mandinya, misalnya orang hubungan biologis suami istri malam hari, kemudian dia mau melanjutkan istirahatnya dan tidak mandi dulu, nanti menjelang subuh baru mandi, maka dalam kondisi dia membersihkan kemaluannya lalu wudu, baru dia tidur. Ini sudah pernah kita jelaskan di bab sebelumnya. Itu juga pada saat orang akan mengulangi hubungan biologis, ini juga termasuk sunnahnya berwudu. Jadi cukup banyak perintah-perintah dalam agama untuk kita berwudu. Jadi jangan sampai kita hanya fokus ke masalah sholat saja, sehingga banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang luput dari kita. Sementara keutamaan wudu sangat besar. Sedikit saya ingatkan bahwasanya bagaimana wudu itu dijadikan sebagai bagian daripada Islam. Di hadis pertama kita bahas di bab kita ini, waktu Jibril datang bertanya apa itu Islam kepada Nabi SAW, setelah syahadat, kemudian sholat, tunaikan zakat, haji dan umrah, mandi dari junub, dan juga Nabi SAW mengatakan serta menyempurnakan wudu. Itu sudah kita pernah jelaskan. Kemudian juga keutamaan di hadis kedua, bagaimana dijelaskan kalau hari kiamat nanti Nabi SAW akan mengenal kita dari cahaya yang keluar dari tempat-tempat wudu. Ini juga sudah panjang lebar kita paparkan. Demikian juga hadis ketiga, serta juga hadis keempat, kelima, hadis keenam. Semua itu menggambarkan kepada kita tentang bagaimana nanti pada hari kiamat orang-orang wudu dari umat Islam ini, dan memang itu bagian daripada kesucian kita, itu akan mengeluarkan cahaya yang terang pada hari kiamat, yang dengannya Nabi SAW akan mengenal kita. Dan dari hadis nomor 7 sampai yang akan kita bahas pada pagi ini, insyaAllah hadis ke-11, itu menjelaskan bahwasanya wudu akan menggugurkan dosa-dosa, menjatuhkan dosa-dosa. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian hadis ke-11 yang merupakan bahasan kita pada subuh ini, dan mohon maaf kalau ada kekeliruan angka, karena memang menurut tanda buku yang sudah saya taruh di sini, itu adalah hadis nomor 11. Hadis ini dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 185 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abdullah As-Sudaibihi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdu famadmada kharajatil khataya min fi fa idza istanthara kharajal khataya min anfihi
فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. Terjemahan riwayat ini, kata baginda Nabi SAW, apabila seorang hamba berwudu lalu dia berkumur-kumur, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya dari mulutnya. Apabila dia beristinthar atau maknanya dalam kurung mengeluarkan air wuduknya dari hidung, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Apabila dia membasuh wajahnya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari wajahnya sampai ia keluar dari bawah pelupuk matanya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua tangannya sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Apabila dia mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya hingga ia keluar dari kedua telinganya. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian berjalannya ke masjid dan sholatnya adalah tambahan pahala baginya. Diriwayatkan oleh Imam Malik, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat keduanya, maksudnya Bukhari Muslim, tidak memiliki illat atau yang bisa menilai hadits ini lemah ataupun ada masalah, dan As-Subaihi adalah sahabat yang masyhur. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, metode yang kami gunakan, kita akan coba mengorek mutiara-mutiara ilmu dari setiap hadits yang kita pelajari. Yang pertama, adanya anjuran untuk fokus kepada setiap gerakan-gerakan wudhu. Dan sudah kita baca beberapa hadis sebelumnya tentang menyempurnakan wudhu. Sudah kami jelaskan menyempurnakan wudhu adalah menggunakan air secukupnya, serta juga bagaimana kita memahami batas minimal dari tempat wudhu itu. Dan jangan sampai kurang, telapak tangan jangan sampai kurang dari telapak tangan, tapi dilebihkan tidak masalah. Dan kita sudah jelaskan juga hadis tentang masalah adanya anjuran untuk melebihkan tempat wudhu itu, sehingga menambah cahaya pada hari kiamat. Juga kita pernah jelaskan salah satu keutamaan wudhu di beberapa hadis yang lalu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, perhiasan seorang muslim akan menjangkau semua yang tersentuh air wudhunya. Maka kita harus memberikan space lebih dari batas minimal. Kalau telapak tangan kita lebihkan gitu ya. Begitu juga dengan kaki, mata kaki kita naikkan. Nah semua itu kita lebihkan dan jangan justru kurang. Dari hadits ini kita lihat pelajaran pertama ini, karena Nabi SAW sebutkan satu persatu. Kalau kumur-kumur, kalau membasuh hidung, kalau membasuh wajah, kalau membasuh kepala, kalau membasuh kaki, membasuh tangan, semua ini penyebutan agar satu persatu kita ya menyempurnakan wudhu tersebut. Pelajaran kedua, bahwasanya wudhu salah satu keutamaannya dia membersihkan dosa-dosa seorang hamba. Tentu di sini dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar, Bapak Ibu sekalian, itu harus dibersihkan sebagaimana Imam Nawawi berkata rahimahullah dengan 3 syaratnya. Yaitu meninggalkan dosa itu seketika, misalnya orang lagi zina, kemudian dia meninggalkannya, atau lagi riba, atau lagi bohong, dia berhenti. Yang kedua menyesali, dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Nah dengan ini, maka dosa itu akan dimaafkan Allah SWT. Tapi kalau dosa-dosa kecil, apapun dosa kecil yang kita lakukan, semuanya amal soleh bisa membersihkannya. Selain daripada istighfar. Jadi misalnya kita wudhu, sholat, bersedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berzikir, baca Quran. Semua ini bukan hanya sekedar dicatat pahala, tapi juga menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa. Masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan amal soleh bisa membersihkan dosa-dosa. Cuma yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, dosa walaupun dinamakan, istilahkan dengan kecil, tetap dia berbahaya. Karena memang dosa-dosa itu artinya pelanggaran. Dan pelanggaran ada konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jadi jangan, ini kan cuma dosa kecil, nggak masalah.
dia kalau terakumulasikan juga bisa membinasakan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW menggambarkan tentang dosa-dosa kecil itu, ibaratnya satu kafilah lagi jalan, kemudian mereka istirahat di sebuah tempat, lalu kepala kafilahnya, kafilah itu seperti rombongan, grup yang sedang berjalan, terus mereka istirahat, lalu pimpinan kafilah itu berkata, tolong kumpulkan buat saya ranting-ranting pohon, untuk kita buat api unggun. Maka semua peserta yang ada di kafilah itu keliling dan mengumpulkan ranting-ranting. Pada saat mereka kumpulkan, hasil kumpulan ranting itu bisa menghasilkan api yang besar. Nah ini Nabi SAW gambarkan dosa-dosa kecil. Kalau dia dikerjakan tanpa peduli untuk selalu dibersihkan dengan amal-amal soleh atau istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi sebuah akumulasi yang akhirnya membawa seseorang kepada hukuman yang berat. Ya, puncaknya adalah tentu api neraka di hari kiamat nanti. Wa na'udzubillah. Jadi memang pembersihan dosa-dosa ini sangat bermanfaat buat kita. Kalau misalnya ada orang yang berpikir di benaknya, tapi kan kita dalam satu hari misalnya sudah coba menjaga ya, supaya kita tidak mendapatkan dosa. Apakah memang pembersihan ini diperlukan? Jawabannya iya. Ya, karena Nabi SAW sudah mengatakan semua anak Adam pelaku salah. Ada saja salah kita. Ya, sengaja atau tidak sengaja. Dan sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau lewat misalnya dari rumah kita menuju ke tempat kerja, seperti misalnya Bapak Ibu akan ke lokasi aktivitasnya pada pagi ini. Sementara kita jalan misalnya, kemudian ada iklan di pinggir jalan, reklame misalnya wanita tidak berhijab. Itu kan kemungkaran. Yang tampil itu secara teori agama berdosa, kita pun yang lewat kalau lihat mungkar berdosa kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Minimal menjalankan sabda Nabi SAW, pungkiri dalam hati. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran dia harus mengubah dengan tangannya, kalau tidak dengan lisannya, kalau tidak dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Maka kita harus mengatakan, ya Allah hilangkanlah kemungkaran ini. Ya, atau aku berlepas diri dari kemungkaran ini supaya kita tidak dihisab. Jadi kan berarti kalau orang lewat di situ tidak ingkar mungkar, masuk dalam dosa dia. Misal. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadari sebagai sebuah dosa, dan dia dosa. Makanya kita butuh pembersihan dosa. Semua amal soleh dijadikan sebagai pembersihan dosa. Termasuk tadi Bapak Ibu melangkah ke masjid ini. Karena itu ada hadis yang menyebutkan kalau orang ke masjid setiap langkah kakinya yang satu dicatat pahala, diangkat derajat, yang satu diampuni dosa. Jadi berapa langkah tadi kita jalan, apakah kita jalan kaki, kita berkendaraan. Kalau berkendaraan roda mobil, motor itu kuasa Allah, masalah cara menghitungnya. Tapi jelas ini jadi pembersihan dosa. Jadi hampir semua itu pembersihan dosa. Kalaupun misalnya seseorang, anggaplah tadi yang kami kasih contoh, dia ada reklame atau ada dosa. Misal contoh, hari itu ada 5 dosa, contoh. Dia wudu, dia sholat, dia baca Quran, banyak amal soleh yang dia kerjakan. Sehingga kalau dibarterkan, tetap amal solehnya lebih banyak. Ya. Bagaimana kita mempertemukan porsi pengampunan dosa dengan lebih sedikitnya dosa? Maka jawabannya menjadi pahala. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Misal, istighfar itu sebenarnya untuk membersihkan dosa yang kita lakukan butuh 100. Tapi kita baca misalnya 110 atau kita butuh 90, kita baca 100, ada lebihnya 10. Itu akan dicatat sebagai tambahan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan mengerjakan wudu maka dosa-dosa digugurkan. Secara detail Nabi SAW sebutkan tadi hadisnya, kalau seorang hamba wudu lalu berkumur-kumur, jatuh semua dosa dari mulutnya. Berarti detail sekali, tidak ada sesuatu dosa yang tersisa di saat itu yang masih ada di mulutnya. Dan kalau dia istinthar, masukkan air di hidung, namanya istinsyak, menghirupnya, lalu istinthar mengeluarkannya dengan tangan kiri, menghirup dengan tangan kanan, air di hidung kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri. Yang disebut hadis ini adalah masalah istintharnya, mengeluarkan dengan tangan kirinya. Kalau hadis sebelumnya itu menyebutkan tentang masalah menghirup air ke hidung. Dua-duanya satu kesatuan. Sebagaimana sudah kita tahu. Nah kalau kita keluarkan, keluar juga dosa-dosa dari hidungnya. Mungkin Bapak Ibu bilang dosa apa di hidung? Nah, kita menghirup sesuatu yang tidak benar misalnya ya. Ada kita lewat di satu tempat, ada restoran jual babi. Kita nggak tahu, gitu kan? Kalaupun kita tahu, kita lewat dia masak keluar. Di situ ada mungkin yang kita hirup, bisa saja itu menjadi masalah. Oleh karena itu butuh juga pembersihan dosa. Begitu juga dengan wajah. Maka semua yang dilihat oleh mata akan gugur.
dosa-dosanya dengan wudu, sampai digambarkan secara detail wajah itu akan menggugurkan dosa-dosa mata sampai dari pelupuk mata. Nah begitu juga dikatakan kepala, maka keluar semua dosa dari kepalanya, apa yang pernah dia fikirkan atau yang pernah menjadi ide dia untuk dia melakukan perbuatan dosa, semua dibersihkan juga dengan itu. Dan kaki juga demikian, apapun yang dilangkahi oleh kaki dibersihkan dengan air wudu tadi. Kata Nabi SAW sampai keluar dosa-dosa dari kuku-kuku kakinya. Berarti menandakan detail sekali pembersihan dosa tersebut. Oleh karena itu beranjak dari sini kita harus perhatikan, tidak boleh meremehkan masalah semua gerakan wudu. Seperti orang buru-buru asal jadi saja. Karena kapan dia tidak sempurnakan wudu, berarti tidak sempurna wudu, dalam arti kata tidak sah. Mungkin kalau ada anggota tubuh yang wajib untuk dia sentuh, kemudian dia tidak sentuhkan, maka sholatnya juga tidak sah. Pembersihan dosa juga tidak didapatkan. Makanya kerannya dibuka pelan-pelan, wudu itu betul-betul dinikmati dan disempurnakan. Pastikan semua anggota tubuh yang diperintahkan kena, dan kita menikmatinya, kita niat supaya betul-betul semua dosa kita dibersihkan. Nah itu yang dimaksudkan dalam poin yang sedang kami singgung. Yang terakhir dari hadits ini adalah pentingnya seseorang menghubungkan antara wudu itu juga dengan sholatnya. Nah, karena di sini dikatakan, dan setelah itu kata Nabi SAW, kalau sudah dia wudu sempurna, maka berjalannya ke masjid dan sholatnya adalah tambahan pahala baginya. Maksudnya akan ada lebih banyak pahala didapatkan kalau dia habis wudu, dia ke masjid dan dia mengerjakan sholat. Walaupun di sini lebih kepada secara persentase, yang dimaksud adalah sholat berjamaah wajib di masjid, tapi juga bisa ditarik benang merahnya kalau ada anjuran setiap kali habis wudu, kalau memungkinkan kita sholat itu lebih baik. Walaupun itu sholat sunnah yang biasa juga dikenal dengan sholat sunnah wudu. Sehingga memang kita menyempurnakan wudu kita dengan sholat. Dan tidak asing bagi kita hadits Bilal radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW berkata, "Hai Bilal, apa yang kamu kerjakan sampai terompa sendalmu saya dengarkan di surga." Bilal masih hidup, tapi Nabi SAW mendengar suara melangkahnya Bilal di surga. Maka kata Bilal, "Ya Rasulullah, tidaklah saya bersuci kecuali saya ikuti sholat sesudahnya." Makanya ulama mengatakan dengan sholat sunnah wudu. Tapi kalau kita tidak sempat, kita bisa mengerjakan kayak tadi Bapak Ibu ke masjid, sholat tahiyat masjid ke sini, atau sholat qobliyah subuh tadi, atau dikenal dengan sunnatul fajar, ataupun sholat wajibnya. Kita pindah ke hadis 12. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, dengan sanad sahih, dan ini urutan 186 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Amr bin Abasa As-Sulami radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dhalalah wa annahum laysu ala syai' wa hum ya'buduna al-awthan. Fasami'tu bi rajulin fi Makkah yukhbiru akhbara faqa'adtu ala rahilati فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث إلى أن قال قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه." Terjemahannya, kata Amr ibn Abasa As-Sulami radhiyallahu anhu, dia cerita tentang pengalaman dia bagaimana masuk Islam. Dia bilang, pada saat di dalam jahiliyah mengira orang-orang itu di atas kesesatan, mereka tidak berpijak kepada apapun dari kebenaran. Mereka menyembah berhala. Lalu aku mendengar di Mekah ada seseorang laki-laki yang menyampaikan berita-berita. Lalu aku duduk di atas punggung, atau aku naik di atas punggung untaku dan mendatangi orang tersebut. Ternyata laki-laki itu adalah Rasulullah, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kemudian dikatakan, lalu dia menyebutkan hadis itu sampai ia berkata,
Berarti hadits ini cukup panjang karena cerita dia historinya bagaimana ketemu dengan Nabi dan seterusnya bertanya segala macam hal sampai dia masuk ke masalah dia mengatakan ya Rasulullah kalau gitu ceritakan dan sampaikan kepadaku tentang wudu. Nah, berarti memang hadits ini cukup panjang yang ditanya tentang Islam, cuman Al-Mundhiri rahimahullah penyusun buku ini mau mendatangkan saksi bahasannya saja, yaitu tentang pertanyaan wudunya. Ia mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, lalu masalah wudu, beritahu aku tentangnya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah salah seorang dari kalian menyiapkan air wudunya, lalu dia berkumur-kumur, kemudian dia beristinsyak. Istinsyak menghirup air ke hidung, dan istinthar, mengeluarkan dengan tangan kiri. Melainkan pasti kesalahan-kesalahan wajahnya luruh, jatuh semuanya dari ujung jenggotnya bersama air. Kemudian tidaklah dia membasuh kedua tangannya sampai siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya luruh atau gugur dari ujung jarinya bersama air. Kemudian tidaklah dia mengusap kepalanya, kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya luruh dari ujung rambutnya bersama air. Kemudian tidaklah dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki, kecuali kesalahan-kesalahan kedua kakinya luruh dari jari-jari kakinya bersama air. Jika dia berdiri lalu sholat, lalu dia memuji, menyanjung dan memuliakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang memang layak untuknya. Yang pegang bukunya N-nya itu kata ganti Allah besar dibesarkan untuknya. Maksudnya memuji Allah dan dia memusatkan hatinya hanya untuk Allah Ta'ala. Melainkan dia pasti terbebas dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa sebagaimana dalam kurung keadaannya pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini mirip dengan tadi sebenarnya menyebutkan tentang keutamaan wudu dan bagaimana adanya pembersihan dosa-dosa. Namun kita coba tambahkan faedah-faedah yang lain tentunya. Yang pertama, keutamaan dan kedudukan Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan tentang pengalamannya di bagaimana di masa jahiliyah dia dengar banyak orang penyembah berhala, kaumnya pun begitu, penduduk Mekah juga begitu. Namun dia kaget di tengah-tengah komunitas seperti itu, orang penyembah berhala, makan bangkai dan segala macam. Ternyata ada orang justru yang berbicara kepada agama Allah. Maka beliau pun mendatanginya, kemudian beliau banyak bertanya, masuk Islam, bertanya dan segala macam sampai rinci tentang masalah wudu tadi. Jadi kronologis cerita ini semua disampaikan oleh sahabat yang mulia Amr bin Abbasa As-Sulami radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang mendatangi ilmu itu dan juga mendatangi kebenaran. Mohon maaf bukan karena saya, tetapi Bapak Ibu kalau dengar ada majelis taklim, Bapak Ibu datangi, itu bagian daripada syariat. Karena memang ilmu itu didatangi. Ya, kita jangan mimpi ilmu datang kepada kita sendiri. Dan tidak mungkin kita dilahirkan dalam kondisi kita sudah alim, harus belajar. 1 pertemuan, 2 pertemuan, 100 pertemuan, 1000 pertemuan, baru kita jadi lebih faham. Dan berapa banyak amal-amal soleh kita tertarik untuk mengerjakan Bapak Ibu sekalian, justru setelah kita mendengarnya yang ke-10, yang ke-20, yang ke-30. Hampir setiap Jumat ada khatib menyampaikan tentang agama. Hampir setiap hari di mana-mana alhamdulillah di negara kita selalu banyak ustadz ataupun kiai menyampaikan tentang agama ini, mengingatkan kepada kita. Jadi memang kita harus mendatangi ilmu tersebut. Di masa sekarang sudah dengan sangat dimudahkan Allah kita bisa melalui medsos, mendengarkan di media-media yang tidak asing, di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan seterusnya. Kita bisa mendapatkan ilmu tersebut dan memang harus kita datangi. Makanya Amr Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia begitu dengar di Mekah ada orang yang menyampaikan tentang berita-berita wahyu, maka beliau mendatanginya. Nah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah kalau di masa kita ya para ulama dan para dai-dai kita datangi untuk menyampaikan kepada mereka atau mendengar ya apa yang mereka sampaikan. Nah, tidak mungkin setiap dai ataupun kiai, ustadz itu datang ke rumah Bapak Ibu lalu ketuk-ketuk pintunya begini dan begitu. Itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Tapi dengan adanya masjid seperti ini, majelis ilmu, adanya majelis taklim misalnya di mana, di rumah atau di sekolah, di instansi, itu semua akan memudahkan kita untuk belajar. Dan ini kewajiban Bapak Ibu sekalian, bukan pilihan. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang masalah ilmu, ini kita pernah jelaskan di kitab ilmu. Karena yang pertama juga kita pelajari bagiannya adalah masalah ilmu itu, ya, ikhlas ilmu, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya.
menuntut ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi Bapak Ibu duduk mendengarkan ilmu, mempelajarinya, mengetahui oh ini boleh, oh ini enggak boleh, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, itu bagian daripada kewajiban hidup kita. Kita tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, rujukannya jelas, maka kita ambil dan kita amalkan. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga tentang keutamaan wudu. Bahwasanya memang wudu itu akan menjatuhkan dosa-dosa. Dan sama tadi dengan hadis sebelumnya, sangat rinci. Artinya betul-betul semua akan menggugurkan dosa-dosa, maka hati-hati sekali dalam berwudu Bapak Ibu sekalian. Jangan tergesa-gesa, sempurnakan. Dan ingat batas minimal, lebihkan dari batas minimal itu lebih baik. Sehingga betul-betul dengan menyempurnakan wudu, semuanya yang dijanjikan oleh Nabi SAW pasti benar, akan gugur semua dosa-dosa sebagaimana Bapak Ibu sudah dengarkan tadi. Jatuh bersama tetesan air, jatuh sampai dari pelupuk matanya, sampai di ujung-ujung kukunya dan seterusnya. Pelajaran yang keempat, adanya anjuran untuk mengerjakan sholat setelah berwudu. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ dan seterusnya. Dan kalau dia setelah wudu, kemudian dia sholat dan dia memuji Allah, nah itu kan berarti ada perintah untuk sholat. Tadi sudah kita jelaskan apakah Bapak Ibu kerjakan sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, kemudian pelajaran yang selanjutnya, ya, yang kelima yang bisa diambil adalah keutamaan orang yang menggabungkan antara wudu sama sholat. Ya, dan bagaimana adanya dianjurkan atau adanya pengguguran dosa. Ya. Karena dikatakan sini kalau dia habis wudu tadi sempurna, dia sholat, dia memuji Allah, dia fokus, ya, khusyuk, maka kecuali selepas sholat dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya bersih semua dosa-dosanya. Hanya dengan wudu dan kita sholat. Jadi kalau Bapak Ibu ada tadi wudu sempurna, dan semoga saja itu insya Allah, lalu Bapak Ibu kesini, memang betul-betul kenal lillahi ta'ala tadi mengerjakan sholat, coba konsentrasi semampunya. Kalau itu semua Bapak Ibu lakukan, hanya itu syaratnya, maka kita pulang selesai habis sholat, seperti baru dilahirkan oleh ibu, gugur semua dosa-dosa, walaupun itu dosa kecil. Dan dosa besar butuh pembersihan. Kemudian yang terakhir, yang keenam ya, seingat saya susah, mohon maaf kalau keliru urutannya, kita dianjurkan agar khusyuk dalam sholat. Dan bagaimana kita maksimal dalam memuji-muji Allah. Usahakan semua tutur kata yang kita ucapkan dan semua gerakan yang kita kerjakan dalam sholat difahami dan ditanamkan dalam diri kita itu adalah pahala. Dan itu komunikasi kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak memberikan jeda sedikit pun dari ucapan dan gerakan sholat kepada syaitan untuk menggoda kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau khusyuk, salah satu kiatnya adalah ini, tipsnya ini. Jadi kalau kita pahami setiap gerakan, setiap ucapan dalam sholat, semuanya itu adalah pahala disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tergantung Bapak Ibu konsentrasi atau tidak. Makanya tidak boleh buru-buru dalam gerakan, tidak boleh buru-buru dalam bacaan, dan harus tepat semuanya. Kami pernah sampaikan Bapak Ibu sekalian sebuah poin penting berhubungan dengan sholat. Kalau tiga hal ini bersatu pada Anda, semoga sudah dinilai kita khusyuk. Yaitu tepat waktunya, kayak tadi azan kita udah siap-siap sholat di awal waktu.